Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nia Warsini dengan NIM 2017-133-008 dari mahasiswi program studi Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan. Di sini untuk pemenuhan tugas mata kuliah SIK untuk pembelajaran geografi dengan dosen saya Ibu Murjainah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi SIK yang dikaitkan langsung dengan yang lagi ngehit saat ini, yaitu COVID-19. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya jelaskan tujuan dari pembuatan video ini ya. Jadi tujuannya yaitu untuk bagaimana caranya tetap bisa belajar di rumah, stay home, dengan keadaan bumi kita saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk langsung belajar dalam kelas bersama-sama. Jadi dengan adanya video ini, harapan saya yaitu dapat memberikan materi yang dapat dipahami tanpa langsung berinteraksi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk pembelajaran SIK sendiri itu tidak jauh dari peta dan pemetaan. Jadi masih ingatkah kalian dengan apa itu peta? Oke, kita ulang kembali pembahasan tentang peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil. Jadi, dalam mengamati peta, kita akan selalu berhadapan dengan simbol yang dilihat dari atas atau tegak lurus, ditambah dengan tulisan-tulisan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari perpetaan itu disebut kartografi. Dan untuk lebih lanjutnya, kita langsung aja. Baiklah, agar kita bisa mengaitkan antara perpetaan dengan COVID-19, kita harus tahu juga apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Diingat ya, ini baru ditemukan, belum ada sebelumnya. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Oke teman-teman, ini juga sangat penting sekali ya. 3 faktor utama penyelenggaraan COVID. Jadi, sekarang saya sampaikan poin penting tentang COVID-19 buat kita semua, yaitu 3 faktor utama penyebaran COVID-19, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Makanya kenapa kita selalu harus di rumah saja, tidak boleh keluar terlebih dahulu. Sekarang tentang pengertian SIK-nya sendiri atau Geografi Informasi Sistem, yaitu sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spesial atau bereferensi ke ruangan. Makanya kenapa ini bisa sekali kita kaitkan dengan COVID-19. Dan sekarang akan saya sebutkan fungsinya. SIK bisa membantu perencanaan untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam, atau SIK dapat digunakan untuk mencari lahan basah, wetlands, yang membutuhkan perlindungan dari polusi.
Jadi sangat bisa sekali SIG ini digunakan untuk tanggap darurat pada saat terjadi wabah COVID-19. Baiklah, ini dia komponen dari SIG akan kita bahas. Sebelumnya kita flashback ke materi yang tadi ya. Bagaimana fungsi SIG, bagaimana itu pengertian dari SIG, kemudian kita masuk ke komponen SIG. Dari sini bagaimana tidak terkait antara SIG dengan COVID-19. Di sini komponennya itu ada orang ataupun pelakunya, kemudian ada software ataupun perangkat lunaknya, hardware, perangkat keras ya. Kemudian metode, bagaimana cara, untuk apa? Data, untuk pengumpulan data, kemudian untuk memasukkan data tersebut, mengelola data tersebut yang kemudian akan berbentuk sebuah peta. Nah, misalkan petanya seperti ini. Ini hasil dari SIG, hasil pengumpulan data, hasil pengolahan data, kemudian membuat orang bisa paham bagaimana cara membaca peta tersebut. Seperti ini ada peta analisis proyeksi kasus. Di situ langsung terdapat petanya, langsung terdapat simbol-simbolnya. Dari SIG juga kita belajar tentang simbol. Jadi kita bisa tahu dari COVID-19 itu berapa kasus positifnya, sembuhnya berapa, meninggalnya, kemudian rumah sakit yang aktif itu berapa. Dari kita tahu jumlah rumah sakit yang aktif, kemudian kita tahu bagaimana kok ada yang tidak aktif begitu. Kemudian klaster sumbernya. Kemudian dari simbol-simbolnya itu sama, biasanya dia dibedakan dengan bentuk dan juga warna. Di sini misalkan COVID-19 itu mengambil 3 simbol warna, yaitu biru, merah, dan meninggal. Jadi simbol tersebut kita bisa tahu ada sekian-sekian yang aktif, yang sembuh, yang meninggal, seperti itu. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Iha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan tetap di rumah karena virus tidak bisa jalan sendiri. Manusia yang menyebarkan virus, kita harus berhenti menyebarkan virus. Ayo diam di rumah saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.